Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di pertemuan yang terakhir ya teman-teman ya. Nggak kerasa banget, ini pertemuan sudah yang ke-10. Dan Alhamdulillah pembahasan kuis juga sudah mulai diupload 5 pembahasan kuis. Kemudian kemarin juga sudah mulai ada yang dibahas di Zoom-Zoom sebelumnya, yang memang aku rasa perlu untuk dibahas dalam bentuk Zoom. Jadi aku bahasnya di Zoom. Nah, untuk pertemuan yang terakhir ini, itu khusus pertemuan wawancara. Ini FR di tahun lalu. Ada 20 soal yang bisa teman-teman kerjakan bersama dan sekalian langsung dibahas. Oke. Dan nanti teman-teman baru bisa mulai mengerjakan tryout di tanggal 29 atau tanggal 30. Karena apa? Proses input dan memang sudah jadwalnya di tanggal itu. Kalau teman-teman nggak sabar, boleh silakan mengerjakan terlebih dahulu. Nah, untuk pertemuan yang ke-10, kita bahas wawancara ya teman-teman ya. Ini ada 20 soal, kita mulai pembahasan soal yang pertama. Kayaknya wawancara cuma aku bahas, kayaknya cuma 2 kali pertemuan, dan ini pertemuan yang terlama ya, karena sudah mencangkup 3 kali pertemuan, kayak gitu. Jadi di double. Nah, soal yang pertama, Anda bekerja di sebuah koperasi di bawah naungan pemerintah yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di suatu hari, teman-teman itu melihat rekan kerja Anda yang meminta uang tip kepada salah seorang warga. Yang teman-teman lakukan itu bagaimana? Oke, silahkan nih dari 28 peserta. Oke, oke. Dari 28 peserta yang hadir, ada yang hari ini izin atau sambil kerja. It's okay, nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, ada yang memilih A, ada jawaban yang lain? Ada opsi yang lain dari teman-teman selain memilih A? Yang milih pertama kali siapa? Oke, Kak Muhadir. Alasannya apa, Kak Muhadir? Oke. Alasannya apa dari Kak Muhadir memilih opsi A? Oke, kita bahas bersama aja. Di sini kata kuncinya adalah dia itu ada atau dari tips ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya uang sogokan ya. Nah, sedangkan teman-teman adalah seorang pekerja di naungan bawah pemerintahan. Oleh karena itu, apa yang akan teman-teman lakukan? Yang A menasehati langsung agar tidak melakukan hal tersebut. Oke, bagus. Kemudian yang B melaporkan kejadian kepada atasan. Yang utama karena teman-teman ibaratnya masih memiliki hati, lakukan dengan yang baik, yaitu apa? Nasihati dulu. Kalau memang itu tidak mempan, teman-teman bisa langsung melaporkan. Kemudian yang C, hanya mengamatinya saja. Selama uang tip yang diminta masih dalam batas wajar. Ini kurang tepat. Kemudian yang D, membiarkannya karena dia akan menanggung akibatnya sendiri. Kurang tepat juga. Jadi jawaban yang paling tepat, karena teman-teman di situ melihat rekannya, yang utama adalah dinasehati dulu. Oke, benar ya teman-teman ya. Kemudian yang B, skornya 3, mengamati skornya 2 dan membiarkan teman-teman nggak peduli barnya skornya 1. Oke, semuanya benar nih soal nomor 1. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ada pertanyaan? 29. Ada pertanyaan? Kalau tidak lanjut. Nah, soal nomor 2 nih. Silahkan. Ini teman-teman kalau misalnya nanti sudah lulus P3K akan mengurus yang namanya surat untuk persiapan melanjutkan tuh seperti SKCK dan lain-lain, berkas-berkas pemberkasan. Nah, di sini teman-teman itu bekerja di Polres dan bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait surat tertentu.
Nah, saat Anda sedang sibuk membuat laporan yang harus segera dikumpulkan keesokan harinya, terdapat warga yang menanyakan cara membuat SKCK. Padahal tahapan-tahapannya sudah tertera di papan informasi. Yang akan teman-teman lakukan itu gimana? Ternyata dari kemarin itu ada yang ketika aku observasi dan aku tanya ke teman-teman peserta bimbel yang sudah lulus, untuk soal-soal sosio wawancara manajerial itu bukan tidak semuanya langsung tertuju kita perannya adalah seorang perawat ya, tapi bisa mengibaratkan kita seorang pekerja di instansi lain yang mana intinya kita itu masih tetap memfokuskan moralitas dan integritas ya. Inti soal wawancara itu cuma dua, moralitas dan integritas. Sikap kita bagaimana dan integritas kita dalam bekerja itu bagaimana. Oke, yang meminta rekan lain untuk mengantarkannya membuat SKCK. Yang B meminta maaf dan segera memberitahu bahwa tahapannya sudah tertera di papan informasi. Yang C segera menjelaskan tahapan-tahapannya. Yang D meminta petugas satpam untuk menjelaskan tiap tahapannya. Karena di sini kata kuncinya adalah sudah, ya, sudah ada, ya kan, menanyakan cara ini. Padahal di sini sudah tertera, ya kan, kalimat terakhir tuh di papan informasi. Sedangkan masih ada yang bertanya lagi, sikapnya teman-teman bagaimana? Oke, kan kita nggak mungkin nih meminta rekan yang lain, kurang efektif, ibaratnya kurang cepet lah. Yang sudah ada, silakan dimanfaatkan yang sudah ada. Yang sudah ada apa? Ini beritahu bahwa tahapannya itu sudah ada dan sudah tertera teman-teman. Ya udah, ini yang paling tepat skornya 4. Oke, kemudian oke. Kemudian segera menjelaskan, kalau menjelaskan teman-teman itu akan kelamaan ya. Meminta petugas satpam juga skor 4 ada di situ. Kemudian langsung ibaratnya kita langsung menunjukkan mengantarkannya untuk membuat. Yang ditanyakan apa dulu? Tahapannya kan? Oke. Karena yang ditanyakan adalah tahapannya, kita harus bisa menjelaskan tahapannya ini dulu, tapi karena di situ sudah ada di papan, ya udah tunjukkan aja. Kemudian, kalau teman-teman memang itu masih ibaratnya ada yang belum bisa baca atau memang bacanya nggak lancar, kan kadang ada yang lulusan SMP langsung bekerja, lulusan SMK langsung bekerja kayak gitu ya. Apalagi yang di pelosok-pelosok. Kalau belum paham, memang teman-teman bisa harus menjelaskan. Terus satpam dan skor 1 meminta rekan kerja yang lain untuk mengantar. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan ya teman-teman ya. Lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan di kolom komentar. Sehingga nanti aku sambil menunggu teman-teman jawab, sambil aku jawab pertanyaan dari teman-teman. Soal berikutnya, soal nomor 3. Ada yang mau mencoba menjawab, teman-teman? Oke, sesuai tanggalnya, hari ini tepat pertemuan terakhir ya, teman-teman ya. Sesuai tanggal yang belum aku send adalah pembahasan kuis yang ke-6, ke-7, ke-8, dan 10-11. Oke, ditunggu. Secepatnya dalam proses di-upload ya, teman-teman ya. Oke, mayoritas menjawab. Di sini teman-teman adalah seorang pimpinan di sebuah instansi naungan pemerintah. Pada suatu hari tiba-tiba seorang warga masuk ke tempat Anda bekerja dan langsung mencaci maki Anda karena dinilai kurang baik teman-teman dalam mengerjakan pekerjaan. Sikapnya teman-teman itu bagaimana? Yang A mendengarkan keluhannya, yang B meminta maaf dan mendengarkannya. Kemudian yang C menahan emosi. Kemudian yang D menasehati warga tersebut agar tidak berperilaku seperti itu. Kalau ada yang memang mencaci maki, kita menasehati itu nggak apa ibaratnya nggak akan didengar gitu teman-teman. Ya, dia kan lagi meluapkan emosi. Ya, mencaci maki otomatis dia sedang emosi. Nah, kita cari jawaban yang paling tepat ketika orang emosi, kita apa? Dengarkan. Ya. Dan kalau memang di sini ada tindakan kita atau attitude kita yang kurang baik, ya udah minta maaf. Ya, teman-teman ya, jadi skor tertinggi ada di B, skornya 4. Mendengarkan keluhannya, skornya 3. Menasehati, skornya 2. Dan menahan emosi, skornya
Oke, gampang-gampang nih soal FR dari teman-teman yang kemarin sudah ujian. Lanjut soal berikutnya nih. Ada pertanyaan. Oke, kemarin di kuis 11 dan 10. Ada yang benar semua? Aku sambil cek teman-teman. Oke. Pertemuan kuis 9 dan kuis 10. Ada yang benar semua? 10 dan 11, mohon maaf. Kuis 10. Oke, di kuis 10 yang benar semua ada Kak Puspita Haryani, kemudian Kak Marina Marlina Susanti, terus Kak Umi Umiati, terus Kak Via sama Kak Azhar Wijaya. Oke. Kuis lanjut masih ada. Terus Kak Regi, terus Kak Herza, Kak Ernita, terus Kak Intan, Kak Siti Nur Aini. Lumayan banyak nih yang benar semua. Kompetensi sosiokultural. Berarti besok ketika tryout, harapannya teman-teman bisa benar semua nih. Minimal di soal sosiokultural lah ya. KSHS itu siapa? Kak Indah, benar semua. Terus Kak Caca, benar semua. Terus Kak Manda, benar semua. Kak Melia juga. Banyak juga nih. Ada yang belum mengerjakan? Kak Yesi juga benar. Kak Vera, Kak Kaniri, benar semua. Kak Astri, terus Kak Santi, Kak Marlisa, Kak Masroatul Huda, benar semua. Masih ada? Hmm, udah. Oh, ada lagi. Kak Dedi, kayaknya udah. Iya. Itu yang tadi aku sebutkan berarti dia itu benar semua ya. Soal sosiokultural. Berarti PR-nya adalah besok ketika tryout, teman-teman bisa benar semua. Oke, siap Kak Taki. Semoga eh, istrinya cepat sehat ya, dan selamat atas kelahiran anaknya. Semoga bisa menjadi anak yang soleh soleha. Oke, lanjut. Di sini Anda adalah seorang pegawai di rumah sakit. Suatu hari ada seorang warga yang datang dengan kondisi panik dan menerobos pintu IGD karena istrinya ingin melahirkan. Nah, posisinya sama nih. Oke, eh, sikap Anda itu gimana? Yang A menasehati warga tersebut, kemudian yang B menenangkan warga tersebut, yang C segera memanggil suster, yang D menyerahkan tugas tersebut ke orang lain. Oke, kira-kira bagaimana nih? Ketika ada orang yang panik, otomatis teman-teman sebagai seorang perawat, tapi banyak juga sih ketika aku jaga, banyak ketika perawat itu keluarganya yang sakit, dia juga cemas, panik, anaknya sakit demam. Dia seorang perawat, harusnya kan sudah tahu ya teman-teman harus diapain. Dia sampai panik, gedor-gedor kita sebagai rekan kerjanya. Tolong dong, tolong itu anakku panas, demam gitu. Padahal dia seorang perawat IGD gitu. Sedangkan kami itu perawat bangsal. Berarti kan harusnya sudah tahu ya teman-teman ya. Nah, memang kondisi ketika kita sebagai seorang keluarga yang menghadapi keluarga kita yang sakit, entah itu anak, suami, istri, atau yang lainnya ada yang sakit, kita ikut panik. Tapi harusnya teman-teman bisa menerapkan nih, ketika teman-teman keluarganya ada yang sakit, bagaimana teman-teman supaya bisa mengendalikan kepanikannya teman-teman, kecemasannya teman-teman. Terapkan teorinya, kayak gitu. Oke, benar, lapangan dan teori beda. Iya, oke. Aku juga kaget teman-teman ketika jaga, sedangkan dia seorang perawat,
anaknya demam gitu, dia panik gitu. Padahal kan harusnya udah tahu gitu. Oh ya, nanti akan diberikan obat jam sekian, sekian, sekian gitu. Kalau itu bisa dikompres dan yang lainnya kayak gitu ya. Oke, jadi pengalaman gitu. Nah, di sini itu gimana ketika ada yang panik dan menerobos pintu IGD? Apalagi kalau di sini dia itu seorang pegawai di rumah sakit. Nah, menerapkan kita posisi seorang perawat ataupun pegawai di rumah sakit itu, terus keluarga kita ada yang panik tuh. Gimana? Menasehati, menenangkan, segera memanggil, menyerahkan tugas tersebut ke orang lain. Kalau dia ada yang panik, dan dia itu kan merobos pintu karena istrinya ingin melahirkan. Nah, teman-teman itu gimana? Pegawai di rumah sakit nih, suatu hari ada seorang warga yang datang dengan panik. Tapi di sini teman-teman bukan seorang perawat nih. Sikapnya teman-teman itu gimana? Karena di sini teman-teman statusnya adalah seorang pegawai di rumah sakit yang tidak disebutkan apakah teman-teman sebagai seorang perawat, bidan, dokter, atau yang lainnya. Ibaratnya ini umum ya. Teman-teman statusnya adalah seorang yang umum. Sikapnya bagaimana? Dia udah menerobos dan ini, ya teman-teman harusnya panggil susternya teman-teman. Karena statusnya adalah teman-teman sebagai warga umum. Tapi kondisi di sini tidak disebutkan juga apakah teman-teman sebagai seorang warga yang umum atau di situ sebagai seorang tenaga medis. Ya. Jadi mungkin untuk evaluasi soal kita pelajarnya soalnya udah detail, tapi nanti ketika teman-teman hari H ujian P3K itu ada soal yang menurut kita itu benar, tapi menurut mereka yang pembuat soal salah. Ya, karena persepsi orang kan berbeda-beda. Jadi bagaimana teman-teman ketika menghadapi suatu soal bisa berpikir lebih luas lagi, bukan hanya di saat itu kayak gitu. Ya, karena banyak juga pengalaman dari teman-teman kemarin yang sudah ujian, aslinya itu benar, kalau di bimbel itu benar. Ternyata mereka itu berpikiran ada pikiran yang lain. Kak, kalau menurut menurut ini ada yang seperti ini kayak gitu. Ya. Oke. Kita evaluasi lagi. Di sini ketika teman-teman sebagai seorang yang umum, teman-teman bisa langsung memanggil suster. Tapi kalau teman-teman di sini sebagai seorang tenaga kesehatan bisa menenangkan warganya itu. Ya. Dan untuk opsi B dan C itu memang 4-3 skornya, 3 dan 4. Menyerahkan tugas ke orang lain skornya 1, menasehati warga skornya 2. Kalau orang lagi panik dan cemas, kita tidak cukup untuk menasehati. Kayaknya kurang tepat, gitu. Ya. Dan kalau di sini teman-teman sebagai seorang umum, panggil suster. Pegawai rumah sakit itu kan banyak umumnya gitu ya. Di sini pegawai rumah sakit itu banyak. Dia itu sebagai seorang pendaftaran, kemudian dia juga bisa sebagai seorang supir. Nah, bisa juga dia sebagai seorang kasir atau yang lainnya. Karena soalnya di sini tidak dijelaskan. Teman-teman sebagai seorang pegawai rumah sakitnya apa? Kayak gitu. Ya, sedangkan menanamkan skornya 3. Karena di sini statusnya adalah dia menerobos pintu IGD karena istrinya ingin melahirkan. Kenapa kita memilih yang C, bukan yang B? Orang mau melahirkan kan harus segera ditolong ya teman-teman ya. Mungkin yang menolong bukan cuma suster, tapi ada bidan dan dokter. Kayak gitu. Orang mau melahirkan malah ditenangkan, cuma ditenangkan. Itu nggak ada efeknya. Harus segera dibantu oleh tenaga kesehatan. Siapa? Suster. Karena di sini adanya cuma suster. Ya, oke. Oke. Kenapa bidan itu jarang ada yang tugas di GD? Sebenarnya ada, tapi tidak sebanyak perawat, teman-teman. Ya, bidan di instansi beberapa rumah sakit ya itu memang ada bidannya yang jaga bidannya 2 di IGD. Tapi kita kalau yang perawat lebih banyak ya. Di IGD itu memang hanya untuk tempat masuk ya teman-teman. Kalau dia pembukanya sudah 8, 9, 10 itu bisa lahiran di situ. Tapi kalau dia masih pembukaan 5, pembukaan 4 ataupun dia rencanakan SC dengan posisi bayi sungsang dan yang lainnya, dia akan direfer ke bagian rawat jalan, rawat inap teman-teman. Untuk persiapan operasi kayak gitu. Ada bidannya di sini di IGD itu ada bidannya ya. Cuma paling terbatas 2, 1 kayak gitu. Karena jarang yang lahiran di IGD. Sebenarnya ada,
tapi tidak sebanyak yang lahiran dirawat inap. Kayak gitu. Banyak persiapan untuk lahiran kan ada beberapa, ada yang dipacu gitu kan, ada yang persiapan untuk di SC dan yang lainnya kayak gitu. Tetap ada bidannya, cuma memang tidak sebanyak dan tidak eh se apa ya, tidak semua rumah sakit itu selalu ada bidannya di bagian IGD. Tapi memang selalu ada sih, paling satu dua kayak gitu. Lebih banyak adalah di bangsal atau di VK-nya, benar. Ya, tetap ada bidannya di IGD, tapi tidak sebanyak perawat yang ada di IGD. Oke, begitu ya teman-teman ya penjelasannya ya. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Pegawai rumah sakit ini di sini tidak semuanya adalah seorang tenaga kesehatan. Ada yang bagian pendaftaran, supir, kasir, yang lainnya juga ada. Nah, teman-teman bagaimana ketika ada yang urgent, tenangkan, cuma nenangin. Harus ada respon kita set. Apa ya udah panggil yang dituju. Dia kan akan melahirkan. Dia tujuannya mau melahirkan. Berarti harus segera ditangani oleh tenaga medis. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut soal berikutnya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ya. 39 peserta. Terima kasih ya teman-teman ya. Setelah dicek, itu masih banyak banget dari teman-teman batch 5 atau gelombang 5 yang belum membuat akun. Ada 14-an orang. Teman-teman sudah ikut bimbel, silakan untuk dimanfaatkan fasilitas soal-soalnya. Ya, harapannya sih soalnya mirip-mirip di tahun lalu. Sehingga teman-teman sudah ada gambaran, oh, tahun lalu ujiannya seperti ini. Berarti tahun depan kurang lebihnya juga seperti itu. Atau tahun ini, gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi, silakan teman-teman yang ikut bimbel batch 5 lain, silahkan bikin akun belum gitu. Bikin akun, manfaatkan kuis-kuisnya, tryout-tryoutnya nanti di tanggal 29-30 sudah bisa diakses. Pembahasannya juga sudah mulai diupload. Silakan untuk kayak gitu. Lumayan teman-teman soalnya 10 kuis dan itu ada 11 kali kuis. Berarti dapat berapa? 110 soal teman-teman. Oke. C ya, kita baca soalnya. Teman-teman, ini Anda dan rekan tim sedang mengadakan rapat untuk proyek di beberapa tahun berikutnya. Terdapat karyawan baru dan karyawan tersebut memiliki kesempatan untuk bergabung dengan rapat. Nah, pendapat karyawan baru tersebut dinilai lebih baik ya dan lebih realistis daripada pendapat dari Anda dan tim Anda. Teman-teman itu harus gimana? Tenang, tetap tenang dan menjaga emosi. Menerimanya dengan kesal. Kalau yang kalimat negatif-negatif kita coret. Menerimanya demi kebaikan perusahaan. Nah, menegurnya karena dirasa tidak sopan. Ngapain ditegur ya teman-teman ya? Kalau ada opini yang lebih baik dari kita setujui, sepakati demi kebaikan bersama. Dan itu kan tujuannya untuk tim kita juga. Di sini kan Anda dan rekan tim. Kalau timnya teman-teman bagus dengan idenya dia, teman-teman juga akan mendapatkan apresiasi dari atasannya. Gimana yang C? Menerima demi kebaikan perusahaan. Ya, oke, tetap tenang, menjaga emosi, skornya 3. Menegurnya karena dirasa tidak sopan, skornya 2. Dan menerimanya dengan kesal, skornya 1. Mungkin teman-teman emosi dengan itu, ya tetap. Ini kata kunci bagus, tetap tenang. Sini menjaga emosi itu juga masih bagus. Lanjut. Benar ya teman-teman ya? Semuanya sudah benar. Lanjut. Soal berikutnya nih. Ada 20 soal nih teman-teman. Jadi teman-teman harus banget mencoba soal-soal ini. Oke, Kak Tuti belum bisa bergabung di Zoom. Oke. Oke, ada yang memilih D. Ada jawaban yang lain dari teman-teman? Ada jawaban yang lain? Selain D? Di sini, setiap 5 tahun sekali manajer Anda melakukan rotasi mengenai tugas dan penempatan karyawan.
Nah, sahabat Anda yang juga menjadi rekan kerja Anda dipindah tugaskan ke Bandung sementara. Anda masih ditugaskan di Jakarta. Sikapnya teman-teman itu bagaimana nih? Yang mencoba mengenal rekan yang baru, yang meminta atasan agar Anda dan sahabat Anda tetap bekerja yang sama, yang C biasa saja yang dia menerimanya dan berkenalan dengan rekan yang baru. Karena di sini kita sudah tidak punya sahabat, ya ibaratnya sahabat dekat kita udah jauh nih dari kita. Nah, teman-teman di situ ibaratnya sendiri, sebatang kara. Sikapnya teman-teman apa? Mencoba mengenal rekan yang baru bagus. Meminta atasan ini nggak bisa ya. Biasanya juga kurang tepat. Menerimanya dan berkenalan. Antara A dan D, kira-kira lebih tepat mana? Benar. Dengan kata kunci dia itu sudah dipindahkan, rekan kerja kita dipindahkan dan teman-teman stay di Jakarta, ya udah teman-teman menerima. Kemudian mencoba berkenalan dengan rekan yang baru. Karena kita tidak selamanya hidup berdua dengan rekan kerja kita. Ada saatnya rekan kerja kita juga punya keluarga. Ya. Jadi skor tertinggi ada di D4. Apalagi ini wujudnya adalah integritas teman-teman. Ya. Mencoba ini skornya 3, kemudian biasa saja skornya 2, dan meminta atasan agar tetap bekerja bersama skornya 1. Gampang ya teman-teman ya. Soal di wawancara cuma integritas dan moralitas. Udah 2 itu. Diuplek-uplek mau wujud soalnya sebagai seorang perawat, sebagai seorang manajer, sebagai seorang karyawan lain, itu yang penting teman-teman tahu konsepnya. Oke, soal berikutnya nih. Di sini, Anda seorang pegawai yang sudah 3 tahun bekerja di perusahaan tersebut. Langsung dibaca 2 kalimat terakhir. Oke, sambil aku ngecek kuis 11. Siapa yang benar semua? Oke. Kuis. Kuis 11, kuis wawancara berarti ya. Oke. Kuis wawancara. Oke, kita cek bersama. Kira-kira ada yang benar semua? Dari kuis 1 sampai kuis yang itu semua bisa benar. Itu dari susah banget menurut teman-teman yang mana? Di teknis, oke, di teknis. Ada yang lain? Ada yang lain dari teman-teman? Selain di teknis? Itu kan, kalau di teknis itu kan nggak ada passing grade. Yang ada passing grade-nya adalah yang ada PG-nya wawancara. Karena teman-teman udah punya STR, jadi tidak ada passing grade. Wawancara, kemudian manajerial, kemudian sosio. Itu yang ada passing grade-nya. Kalau teknis itu tidak ada passing grade, mau teman-teman skornya berapapun, itu nggak menjadi masalah. Cuma memang teknis itu sangat mendobrak nilainya teman-teman, sehingga teman-teman bisa skornya tinggi kayak gitu. Oke. Kalau dari urutan nih, teknis kan berarti yang paling susah ya teman-teman ya, karena teknis kan soalnya banyak tuh, materinya itu banyak. Nah, kemudian yang pertama mungkin tingkatannya adalah teknis. Untuk wawancara manajerial dan sosio, yang paling susah yang mana? Dari teman-teman yang sudah pernah mengerjakan. Wawancara sulit, karena soalnya panjang-panjang. Oke. Wawancara susah, ya. Jadi soalnya memang panjang-panjang ya teman-teman ya.
Enggak, teknis itu enggak menentukan. Jadi yang ada passing grade-nya kan wawancara, manajerial, dan sosio itu ada PG-nya. Tapi teknis itu tidak ada PG-nya. Dan kalau teman-teman misal di sini cuma dapat skor 200, ya nggak masalah teman-teman. Tapi kalau yang ini wawancara, manajerial, sosio itu kan ada passing grade-nya masing-masing tuh. Diharapkan teman-teman bisa di atas passing grade. Coba aku lihat kuis 11, aku belum lihat tadi kuis 11. Siapa yang benar semua? Kuis 11 namanya apa? Oh, kuis 11, kuis wawancara. Oke, kuis wawancara ya. Oke. Kita lihat. Kuis wawancara ada benar berapa? Kuis. Coba. Aku belum evaluasi. Oh iya. Masih banyak yang di bawah passing grade ya. Oke. Yang skornya udah melewati passing grade dari Kak Vika. Oke. Terus Kak Melia. Oke. Kak Melia ini benar 7. Ya, terus tadi Kak Vika juga benar 7. Passing grade-nya 7, teman-teman. Terus siapa lagi nih? Terus. Oh ini. Kak Nurma juga benar 7. Ini yang aku sebutkan yang lulus passing grade ya. Terus Kak Rini nih, paling tinggi Kak Rini, benar 9. Oke. Terus siapa lagi? Oke, ini. Kak Ainal Farsi, benar 7. Terus oke, ada yang benar semua. Kak Siti Nur Aini, ini yang paling tinggi ini. Di wawancara. Dia mengerjakan tanggal 25 Juni. Terus lulus lagi Kak Anti, benar 7. Terus, nah ini. Nanti sambil dievaluasi ya teman-teman ya. Kira-kira teman-teman kemarin dalam mengerjakan kuis teknis, itu teknis kuis wawancara, apa yang perlu teman-teman benahi? Apakah itu dari soalnya atau dari tingkat kesulitan dalam teman-teman memahami soal itu? Ini Kak Siti Nur Aini. Aku mau tanya sama Kak Siti Nur Aini. Dalam mengerjakan kuis 11, Kak Siti Aini. Cek dulu, Kak Siti. Oh, ada nih, Kak Siti Nur Aini. Dari soal kuis ya, Kak Siti ya. Nah, di sini Kak Siti Nur Aini itu kan benar semua ya, Kak. Tips dan triknya Kak Siti Nur Aini itu berapa? Apa gitu dalam mengerjakan kuis wawancara. Itu kan benar semua tuh, Kak. Bisa sambil sharing ya, Kak Siti ya. Sambil aku baca. Oke. Wawancara sulit karena soalnya panjang-panjang. Oke. Iya, memang panjang-panjang itu. Sengaja aku buat panjang ya, teman-teman ya. Terus teknis tidak menjadi penentu kelulusan karena teknis tidak ada passing grade. Kuis 11 pilihannya mirip. Iya, benar. Mirip-mirip banget. Terus Kak Mariana, kuis wawancara terakhir. Iya, memang. Kuis terakhir aku buat memang sengaja sulit ya. Karena kita kan mulai tingkat paling mudah, menuju ke akhir, itu kuisnya semakin susah. Dan tujuannya untuk tryout ini bukan ke tengah-tengah, tapi tryout-nya ke tingkat sulit. Ya, jadi teman-teman yang sudah mengerjakan tryout itu masih revisi ya. Jadi belum semuanya fix di soal teknis karena masih perlu aku revisi lagi, terutama untuk tryout 1. Yang sudah mengerjakan it's okay, nggak masalah. Itu soalnya belum sempurna ya. Oke, bingung pilihannya. Oke, Kak Mariana benar 7. Oke. Kak Azhar, kuis 11 beberapa soal dan jawabannya kurang menerima. Oke, Kak Azhar Wijaya nggak terima ini. Pilih jawaban yang paling efektif, singkat, dan padat. Betul, ya. Aku setuju nih sama Kak Siti Nur Aini. Ya. Jadi intinya dalam mengerjakan soal wawancara, itu teman-teman harus bisa cari jawaban yang paling positif, paling efektif, paling menentukan solusi. Harus ada solusi. Harus misalnya nih ada suatu masalah, teman-teman itu harus ada solusinya teman-teman ya.
harus bersolusi. Jadi misalnya kita lagi trouble A, B, C gitu kan, teman-teman benar-benar harus bisa mencari solusi keluar dari masalah itu. Tapi kalau teman-teman nggak bisa keluar dari masalah itu, ya teman-teman nggak bisa mendapatkan skor 4. Karena kan wawancara skornya 4. Passing grade untuk wawancara adalah 24. Kalau teman-teman sudah lewat 24, insya Allah teman-teman lulus. Oke, siap. Oke. Kira-kira ini soalnya yang ini gimana? Jawabannya apa nih? Dilihat dari, kemarin ada yang tips dan trik dalam membaca soal-soal yang panjang. Kalau soalnya itu panjang gitu kan. Ada yang malas baca, ada yang memang nyal. Tipsnya, teman-teman langsung baca 2 kalimat terakhir. 2 kalimat terakhir. Kemudian langsung dilihat opsi yang paling tepat dan paling efektif positif. Mendengarkan musik namun mengecilkan volume. Di sini dia apa? Namun terdapat perbedaan mengenai cara bekerja. Anda lebih suka bekerja dengan mendengarkan musik, sementara rekan kerja Anda lebih menyukai keheningan. Jadi ada 2. Ada yang dia mendengarkan musik, ada yang ini. Nah, kira-kira bagaimana mendengarkan musik namun mengecilkan volume? Ada toleransi ya teman-teman ya. Dalam kita bekerja, intinya harus moralitasnya bagus, integritasnya sesuai. Yang B tetap mendengarkan musik seperti biasa, jangan, kurang tepat. Ini mengganggu kan? Oke. Kemudian yang C mendengarkan musik dengan headphone. Oke. Ya, dia meminta ganti rekan. Nggak mungkin kita minta ganti. Yang salah kan kita. Ya, berarti jawabannya adalah yang C. Benar. Ini skor 4. Jadi biar rekan kerja kita tidak terganggu. Yang A skornya 3, tetap mendengarkan seperti biasa rekannya skornya 2, mengganti. Ini nggak mungkin kita mengganti rekan kerja. Sudah ditentukan kamu akan bekerja dengan si A, si B, si C. Ya udah. Begitu ya teman-teman ya. Nanti tipsnya silahkan. Kayaknya aku kemarin di soal wawancara sudah memberikan tips dan trik ketika teman-teman menghadapi soal yang panjang. Ketika teman-teman mendapati opsi yang panjang-panjang juga, teman-teman harus bisa cari kata kunci yang paling efektif, ya. Kemudian paling efisien, dan paling ada solusinya. Jangan sampai teman-teman ketika memilih opsi tidak ada solusinya. Oke, lanjut soal berikutnya. Pertemuan terakhir kuis 11 bisa dibahas. Kuis 11 dibahas dalam video. Karena ini ada 20 soal yang memang sudah aku siapkan ke teman-teman. Jadi di kuis 11 memang soal yang sulit. Dan ini yang aku bahas adalah FR di tahun lalu. Jadi teman-teman bisa membandingkan kapan teman-teman menghadapi soal yang sulit dengan skor segitu, dan teman-teman mendapatkan soal yang mudah seperti itu. Hari ini adalah hari pertama kerja di bulan ini. Dan seperti biasanya adalah melakukan evaluasi mengenai pekerjaan bulan lalu. Saat Anda menyampaikan pendapat Anda ditolak oleh pimpinan rapat karena dinilai kurang sejalan dengan visi perusahaan. Yang akan Anda lakukan itu gimana? Jelas ya teman-teman ya, ketika kita mendapatkan pendapat kita yang ditolak, otomatis teman-teman adalah menerimanya dulu dan meminta penjelasan. Ya. Menerima jelas. Ini kan udah karena ditolak ya udah kita menerima. Terus solusinya apa? Minta penjelasan. Karena kurang sejalan. Kenapa punyaku kurang sejalan? Itu minta penjelasan. Ini skornya 4. Menerimanya skornya 3, kecewa skornya 2, dan D skornya 1. Aku kasih tips juga, kadang si pembuat soal dalam mengerjakan wawancara dan manajerial, skornya itu urutan. 4, 3, 2, dan 1, teman-teman. Iya, tanpa ada batas waktu. Sewaktu-waktu teman-teman bisa nonton videonya kapan aja, dan webnya itu tidak akan dihapus kecuali memang masa aktifnya sudah selesai.
Ini masa aktif web sampai tahun depan 2023 ya. Jadi nanti 2024. Jadi teman-teman bisa tetap mempelajari itu. Oke. Nah, biasanya untuk kunci jawaban urutan 4, 3, 2, 1 itu A, B, C, D. Bisa kebalikan juga D, C, A, B. Itu seringnya. Si pembuat soal biasanya sering kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dia itu membuat kunci jawabannya seperti ini. C, A, B, D. Ini yang sering keluar. Ya. Kalau misal teman ini bisa diterapkan ketika teman-teman bingung. Misalnya ini kayak soal kemarin, itu kan soalnya pusing tuh, berat, susah gitu kan. Teman-teman bisa menerapkan ini ketika teman-teman memang tidak bisa memilih jawaban sesuai dengan real. Maksudnya sesuai dengan yang udah aku kasih tipsnya 2 kalimat terakhir, kemudian cari yang paling positif, paling efektif, kemudian paling solutif. Teman-teman bisa menerapkan ini. Tapi kalau memang teman-teman sudah ketemu, jangan terapkan ini. Ya. Ini di ya. Gampang ya, teman-teman ya. Lanjut soal berikutnya. Di sini, teman-teman memiliki rekan kerja yang selalu bersama sejak penerimaan P3. Tentunya teman-teman sudah sangat akrab, ya kan? Saat upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus, teman-teman melihat rekan kerja. Teman-teman tidak mengulangi Pancasila yang diucapkan oleh pembina upacara. Kira-kira bagaimana tuh sikapnya, teman-teman? Oke, mayoritas jawab C. Intinya kita harus mencari solusi dari apa yang terjadi. Masalahnya apa? Kita cari solusinya. 46 peserta. Dari 46 peserta ada yang belum memiliki akun website Cardiodemi dan belum pernah mengerjakan kuis sama sekali. Silakan dikerjakan ya teman-teman ya. Untuk latihan teman-teman, di sini Anda memiliki rekan kerja yang selalu bersama sejak penerimaan P3K. Tentunya teman-teman sudah sangat akrab dan rekan kerja Anda dengan rekan kerja Anda. Saat upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus, teman-teman melihat bahwa rekan kerja teman-teman tidak mengulangi Pancasila yang diucapkan oleh pembina upacara. Sikapnya teman-teman itu bagaimana? Yang A mengajaknya ke kegiatan keagamaan dengan rutin, yang B melaporkan hal tersebut pada atasan, yang C menanyakan alasan dari sikapnya tersebut, yang dibiarkan saja. Suaranya kecil teman-teman. Mungkin dari HP-nya teman-teman juga dikeraskan ya. Ini aku udah keras. Suaranya kecil. Jadi jawabannya yang mana nih teman-teman? Kalau udah kayak gini. Oke, berarti mungkin HP-nya Kak Sapun, silakan volumenya dikerasin ya Kak. Atau dari Zoom-nya silakan untuk volumenya dinaikkan. Kalau dia tidak mengikuti, tidak mengulangi, ya, berarti apa yang perlu kita lakukan? Ya udah, tanyakan alasannya kenapa. Kalau ini nggak ada hubungannya teman-teman, ya. Masih bisa mengerjakan kuis yang belum teman-teman kerjakan, masih bisa. Kapan aja teman-teman belum sempat mengerjakan ini, silakan dikerjakan kapan saja. Kemudian melaporkan hal tersebut pada atasan, nggak usah. Ini kurang penting juga, maksudnya kurang tepat kalau kita langsung melaporkan. Ya udah tanyakan dulu, ya ini skornya. Kemudian biarkan saja karena itu urusannya masing-masing. Berarti kalau di sini dia itu tidak mengulangi, kita nggak perlu melaporkan ya, karena itu juga masih haknya dia masing-masing.
mungkin dia tidak mendengar atau dia lagi ngantuk gitu kan. Tapi yang pertama kita lakukan adalah tanyakan alasan dia itu kenapa sih nggak mau mengulangin ya. Kemudian skor 3 ini, skor 2 adalah yang B dan skor 1 adalah yang A. Yang tidak ada hubungannya nih. Kegiatan keagamaan itu kan tidak ada hubungannya dengan Pancasila. Ibaratnya yang dia sekarang lagi ucapkan oleh pembina upacara, terus kita mengajak kegiatan ini, itu tidak ada hubungannya. Jadi jawaban yang skor tertinggi ada di C. Waalaikumsalam Kak Tia, selamat bergabung. Oke. Lanjut ya teman-teman ya, ada pertanyaan? Oke, ada yang tanya, kuis dan tryout itu bisa dikerjakan kapan saja? Iya, misalnya teman-teman belum sempat mengerjakan kuis 7, 8, 9, 10, 11. Silakan nanti dikerjakan kapan saja ketika teman-teman free. Ya, terus untuk tryout 1 dan 2, itu kan mulai bisa mengerjakan tanggal 30 ataupun tanggal 29. Sedangkan teman-teman itu tanggal itu mungkin karena lagi cuti ya, cuti Idul Adha, ya udah nanti setelah Zoom, maksudnya setelah pembelajaran batch 5 selesai, nggak apa-apa. Nanti masih boleh mengerjakan. Karena itu website bisa diakses kapan saja. Oke, soal yang ini kira-kira jawabannya apa? Langsung dibaca 2 kalimat terakhir supaya teman-teman menghemat waktu. Oke, ada yang memilih A. Kak Hersa, Kak Wida, dan Kak Siti Nur Eni. Oke, buat teman-teman yang tryout 1, 2, 3, tryout quiz 1 sampai 10, 11. Banyak yang benar semua, nanti aku tandai ketika mengerjakan tryout masih ada yang salah, makanya masih nilainya makin turun. Jadi perlu ditanyakan ini. Terutama untuk yang sosio pada benar semua, kemudian wawancara pada benar semua, manajer nanti akan ditandai. Oke, ini juga kemarin ada yang benar semua. Jadi nanti yang benar semua itu akan aku tandai ketika mengerjakan tryout masih ada yang salah, berarti teman-teman masih perlu dipelajari di situ. Sampai bebas sampai kapan saja Kak Marlina? Mulai bisa mengerjakan kan tanggal 29 atau tanggal 30 bulan ini. Nah, sampai kapan bebas? Tidak tentang waktu, tidak ada rentang, tidak ada batasan. Ya. Ya, berdoalah semoga nanti aku ada kesempatan untuk membuat tryout gratis ataupun kuis gratis untuk peserta bimbel yang sudah di gelombang sebelum-sebelumnya. Gitu. Oke, kita bahas. Ada pembahasannya. Anda adalah orang tua yang memiliki anak berusia 10 tahun. Pada saat ini, informasi akan tersebar dengan cepat melalui internet. Anda khawatir, ya, anak Anda itu terpapar radikalisme melalui informasi-informasi yang beredar luas di internet. Yang akan teman-teman lakukan itu bagaimana? Yang selektif dalam memilih teman di media sosial Anda. Anak Anda yang mengajaknya untuk mengamalkan sila Pancasila dan memperdalam keagamaan. Yang tidak membiarkannya bermain smartphone hingga 18 tahun, yang dia membatasi fitur penelusuran pada smartphone anak Anda. Oke. Karena itu sudah sangat canggih, sudah sangat cepat gitu kan menangkap informasi dari luar, supaya tidak menangkal informasi yang kurang baik. Teman-teman itu bagaimana? Di sini selektif memilih teman media sosial boleh diterapkan. Kemudian mengajaknya untuk mengamalkan Pancasila dan memperdalam keagamaan juga boleh, ya. Kemudian membatasi fitur. Kira-kira dengan adanya kasus seperti ini, yang paling tepat yang mana? Kalau yang C itu skornya 1, nggak mungkin kita batasin. Mesti ada saatnya anak 10 tahun itu nyolong-nyolong nih. Mama lagi tidur, apa lagi tidur, ambil HP-nya, terus nggak dikunci. Oke. Selektif dalam memilih media teman, gitu ya. Tidak bisa. Tidak bisa 1 kali. Ya nanti dicoba ya, kira-kira masih bisa dikerjakan ulang atau tidak.
di sini jawabannya mending B atau D. Ya, kurang solutif gitu. Yang B atau yang D. Mengajaknya untuk mengamalkan sila Pancasila dan memperdalam keagamaan atau membatasi fitur penelusuran. Ada hubungannya dengan internet ya teman-teman ya. Kira-kira bisa nggak teman-teman membatasi fitur penelusuran smartphone anak? Efektif nggak kalau yang ini? Kayaknya kalau dibatasin itu mungkin bagi orang tua yang sudah canggih terkait internet gampang ya teman-teman ya. Tapi bagi kita yang gaptek terkait internet, membatasi itu sangat susah. Terutama kita mengatur fitur-fiturnya tuh agak susah. Bisa nggak sih kita memblokir bagian ini misalnya kayak gitu. Lah, kan banyak informasi dari sana, dari sini gitu kan. Jadi yang paling tepat kita terapkan adalah mengamalkan sila Pancasila, terutamanya terkait keagamaan. Anak-anak kan itu masih perlu bimbingan agama, bimbingan rohani, ya kan teman-temannya dengan ngaji dan yang lainnya. Jadi yang paling tepat adalah yang B, skornya 4. Yang D, skornya 3. Kalau orang tuanya sudah IT-nya canggih, tinggi, dia itu bisa membatasi fitur. Tapi bagi kita yang gaptek, yang cuma tahu internet, YouTube, TikTok gitu kan, Instagram, kemudian Facebook, kita belum bisa untuk membatasi fitur ini. Karena cara-caranya juga perlu kita pelajari lebih dahulu. Ya, yang paling efektif adalah dia mungkin dipegangi HP, tapi kita tahu cara untuk supaya terhindar dari radikalisme. Maka teman-teman, jadi jawabannya yang skor tertinggi adalah B. Ya. Kemudian yang skor 2 ada di A dan skor 1 ada di C. Gampang ya teman-teman ya. Lanjut soal berikutnya. Nah, soal ini itu ada hubungannya dengan PKI. Ya. Ramai juga nih, apalagi bentar lagi mau pemilu ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman untuk biasanya kasus-kasus kayak gitu, itu juga akan update di soal manajerial. Manajerial itu soalnya terkait kita sebagai seorang perawat ataupun di lingkungan yang masyarakat, tapi terupdate di viral sekarang misalnya. Gitu. Kayaknya kasusnya Fuji dengan manajernya, itu bisa tuh dijadikan soal, terupdate banget itu. Kemudian kasusnya apa gitu kan, dihubungkan dengan itu. Biasanya soal CPNS kan kayak gitu. Nah, soal P3K tahun kemarin ada yang update juga, update-nya adalah COVID kan ya. Nah, itu juga sudah sesuai kondisi saat ini. Nah, nanti untuk teman-teman di tahun 2023 ini juga sering baca-baca informasi supaya ketika ada soal yang update, teman-teman itu nggak ketinggalan. Oh, lagi rame nih, rabies, gitu kan. Bagaimana cara pencegahannya, kemudian tindakannya seperti apa. Nah, itu juga perlu untuk dipelajari. Siapa tahu di tahun ini rabies itu keluar. Entah itu penanganannya, entah itu edukasinya ke masyarakat itu gimana. Di sini teman-teman memiliki seorang teman yang diketahui merupakan anak dari anggota PKI dulunya. PKI telah diberantas oleh pemerintah dan harinya dijadikan sebagai hari kebangkitan Pancasila. Namun teman Anda sering posting di media sosial tentang paham yang diajarkan ayahnya yang berupa paham komunisme. Sikapnya teman-teman itu bagaimana? Nah, ini ada hubungannya nih terkait integritas kita di dalam pekerjaan juga. Di mana dalam pekerjaan kita dianjurkan untuk tidak ikut partai, tidak aktif, dan tidak ikut di parpol. Ya, oke. Ini salah satunya. Oke. Kalau yang rancangan undang-undang mungkin itu hanya sebagai sikap kita sebagai seorang perawat gimana dalam menghadapinya. Tapi tidak diterapkan di dalam soal untuk manajerial, maksudnya teknis. Teknis itu tetap sesuai dengan kisi-kisi atau sesuai dengan aturan dari Kemenpan RB. Kalau yang rancangan undang-undang itu pastinya akan dikeluarkan, maksudnya sikap kita itu akan dikeluarkan dalam manajerial ataupun di dalam soal wawancara.
memblokir media sosmed teman Anda karena menyebarkan paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Oke, boleh. Kemudian yang B, mereport akun teman medsos Anda agar diblokir oleh pihak medsos. Oke. Kemudian yang C, mencoba untuk memberitahukannya bahwa komunisme tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, yang dia meninggalkan komentar pada postingan dan berkata bahwa itu menentang. Kayaknya kalau yang ini tuh sebenarnya boleh-boleh aja. Cuma yang paling solutif sebagai rekan kerja, sebagai teman kita, lakukan apa? Beritahu dulu dengan cara yang baik-baik bahwa hal itu tuh tidak benar, teman-teman. Ya, kalau itu baru dia tidak mendengarkan apa yang kita kasih tahu, gitu ya, kita bisa menerapkan meninggalkan ini. Kalau dia itu udah nggak peduli dengan apa yang kita omongkan, apa yang kita posting, apa yang kita komentar di situ, ya udah kita bisa blokir. Bisa juga dengan mereport kayak gitu. Tapi report itu tahap yang terakhir. Oke, teman-teman, blokir tahap kedua dari terakhir, dan tahap ketiga adalah ini. Skor 3, meninggalkan komentar supaya dia baca dulu. Mungkin kita sudah memberitahukan dengan cara yang baik, face to face langsung. Kalau itu tidak ada efeknya, tidak ada dampaknya, kita bisa meninggalkan komentar pada postingannya. Begitu ya, teman-teman ya. Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak, lanjut. Nah, soal berikutnya. Di sini, teman-teman bekerja di suatu perusahaan dan karyawannya pun memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, pada suatu hari, rekan kerja Anda ditangkap oleh pihak berwenang karena juga merupakan salah satu buronan yang bergabung dalam organisasi terorisme. Sikap Anda terhadap rekan kerja ini juga salah satu wujud integritas, teman-teman. Integritasnya kita itu gimana dalam perusahaan itu? Sikap kita itu gimana? Oke, izin minum dulu ya. Oke, ada yang memilih C, ada yang memilih A. Kenapa A, kenapa C? Oke. Oke. Kita coba bahas ya, teman-teman ya. Nah, kita coba bahas dengan kasus seperti ini. Ini wujud integritas, teman-teman. Integritas dalam bekerja. Integritas ke perusahaan. Ataupun ke instansi. Oke, kalau ada soal seperti ini, sikap kita terhadap rekan kerja lain itu gimana? Dia kan latar belakangnya berbeda. Kemudian dia ditangkap karena bergabung dalam organisasi terorisme. Padahal kan yang namanya kita bekerja ya udah kerja aja gitu, lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja. Mengingatkan bahwa Pancasila adalah ideologi yang paling pas untuk Indonesia. Jangan teroris. Oke. Kemudian yang mengajak mereka untuk berhati-hati terhadap rekan. Oke, boleh nih. Yang melakukan pendekatan untuk mengajaknya berpartisipasi pada kegiatan kemanusiaan di luar jam kerja. Yang dia mengajak mereka untuk berhati-hati terhadap orang terdekat di rekan tersebut. Dia itu kan latar belakangnya berbeda, kemudian kita rekan kerjanya, ya, tapi rekan kerja kita itu buronan karena teroris, masuk ke anggota terorisme, organisasi terorisme. Nah, sikapnya kita sebagai rekan kerjanya dia itu bagaimana, teman-teman? Ya, kalau mengingatkan aja itu nggak ada dampaknya, nggak ada efeknya, nggak ada actionnya gitu. Maksudnya dia itu ya akan, kamu udah ngomong, dia akan masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau bisa langsung ada actionnya. Actionnya apa? Melakukan pendekatan untuk mengajak dia di organisasi teroris ya. Di daerah sini itu masih banyak, ada yang beberapa ikut gitu sampai dikeluarkan, kemudian ada yang juga yang
dia anggota TNI, kemudian organisasi keislaman tapi yang berseluk mengkaitkan ke Pancasila gitu. Jadi dia dikeluarkan juga dari anggota TNI. Karena itu, kita itu bagaimana? Biar dia itu nggak terjerumus di organisasi itu, ya kita tarik ke kita, ajak supaya dia itu bisa berpartisipasi ini. Kerja kalau kita nggak mau, dia itu akan aktif di sini, organisasi teroris. Ini skornya ya. Kemudian skor 3 yang mana? Kita bisa mengajak dia untuk berhati-hati. Mengajak teman-teman kita untuk lebih berhati-hati terhadap orang terdekat dari rekan tersebut. Ya, oke. Ini skornya 3. Berhati-hati juga skornya 2. Dan ini skornya 1. Nah, teman-teman. Kayaknya baterainya habis. Oh iya. Oke, ada pertanyaan? Lanjut soal berikutnya. Ya, 8:30 baterainya udah limit. Lanjut soal berikutnya nih. Pada suatu hari tempat Anda bekerja, ada seorang klien yang menyampaikan keluhan dengan marah-marah. Ini banyak banget kasusnya seperti itu. Karena ketidakpuasan terhadap kinerja perusahaan tersebut pada suatu proyek. Padahal bukan Anda yang menangani proyek itu. Yang akan teman-teman lakukan bagaimana nih? Misalnya nih, teman-teman itu jaga sore, yang jaga pagi, yang nah, karena dia komplain. Oke, ada yang mau mencoba menjawab, teman-teman? Oke, kayaknya sinyalnya juga agak trouble apa ya? Agak terlalu lama sinyalnya. Oke, ada yang memilih C, ada jawaban yang lain dari teman-teman? Ada jawaban lain? Oke, ada yang memilih C, ada yang memilih A. Oke. Kira-kira dengan jawaban C dan A yang paling bagus itu lebih baiknya yang mana? C atau A? Dari 49 peserta, mungkin yang mau jaga malam boleh siap. Ya. Teman-teman yang sudah jaga sore juga boleh siap-siap untuk pulang. Ya. Terus teman-teman yang mau istirahat di daerah timur kayaknya sudah malam ya daerahnya ya. Jamnya sudah malam. Oke. Oke, ada yang jawab C dan aja jawab A. Oke, kita bahas bersama. Di sini, dia itu kan suatu hari di tempat teman-teman bekerja, ada seorang klien yang menyampaikan keluhan dengan marah-marah. Ya, nah karena ketidakpuasan terhadap kinerja perusahaan pada suatu proyek. Teman-teman itu bagaimana memanggil orang yang berkaitan langsung dengan proyek tersebut? Mendengarkan keluhan dengan rasa kesal. Ini kata-kata negatif kita coret dulu. Mendengarkan keluhan tersebut dan menyampaikan pada atasan, oke boleh. Yang dia memberitahukan kalau Anda tidak tahu apa-apa mengenai proyek itu. Jangan teman-teman terlalu bilang kayak gini, mungkin kurang tepat untuk disampaikan kepada yang komplain. Ya, berarti jawabannya apa? Kita dengarkan keluhan itu, ya, kemudian kita sampaikan kepada atasan. Kalau teman-teman langsung memanggil orang yang berkaitan langsung dengan proyek itu, ya kalau dia itu sedang ada di situ. Kalau tidak, ya kan? Jadi kita dengarkan dulu komplainan dari orang itu, sampaikan, catat apa yang perlu kita catat, kemudian kita sampaikan. Skor 3 ada di A, kemudian skor 2 ada di B, dan skor 1 ada di C. Intinya kalau ada keluhan kita wajib dengarkan, kemudian kalau kita bisa atasi, kalau tidak kita sampaikan kepada atasan supaya atasan yang mengatasi. Gitu ya teman-teman ya. Biasanya tuh ada tim khusus untuk komplain, maksudnya ada tim khusus untuk penangani masalah komplain dan yang lainnya. Oke, lanjut soal berikutnya nih.
Langsung dibaca 2 kalimat terakhir. Teman-teman ditugaskan menjadi ketua tim kebersihan pada saat pameran berlangsung. Nah, ini di daerah aku kemarin lagi rame banget pameran KIE ya teman-teman ya. Banyak sekali sampah berserakan. Padahal di situ juga ada tim kebersihan. Yang Anda lakukan sebagai ketua tim itu bagaimana? Di sini kita itu sebagai ketua tim kebersihan. Oke, ketua tim kebersihan di tempatnya masing-masing kayak gitu. Yang A langsung meminta tim untuk membersihkan. Yang B membuat jadwal pembersihan tiap jam sekali. Kayaknya capek nih kalau tiap jam sekali. Yang D meminta tolong petugas kebersihan dari tempat tersebut. Yang D membersihkan setelah selesai acara. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Karena kan posisinya adalah kita itu sedang mengadakan kebersihan pameran ya teman-teman ya, seperti kemarin ibaratnya itu tuh promosi ke masyarakat. Oh ini loh ada produk seperti ini, ada tindakan seperti ini, pemeriksaan seperti ini, nanti di rumah sakit akan seperti ini. Nah terus teman-teman sebagai ketua tim kebersihan pada saat pameran berlangsung banyak sekali sampah ya kan di situ. Yang akan teman-teman lakukan meminta tim untuk membersihkan, membuat jadwal. Kayaknya kalau ini kecapean ya, setiap jam sekali itu capek loh. Yang diminta tolong petugas kebersihan dari tempat tersebut lah, sedangkan teman-teman ketua timnya. Kemudian yang dia membersihkan setelah acara selesai. Oke, yang mana? Kalau pameran terus di situ banyak sekali sampah yang berserakan, itu bagaimana? Sedangkan teman-teman adalah ketua tim. Yang bisa kita lakukan adalah kita nggak mungkin dari tempat tersebut. Karena kita ketua timnya. A atau D udah dieliminasi tuh. Ini skornya 1, ini skornya 2. Karena kita sebagai ketua timnya sudah memiliki tim kebersihan masing-masing, berarti A atau D. Langsung meminta tim untuk membersihkan. Kita lihat, oh ada yang kotor sebelah sana, silahkan dibersihin dulu di sekarang gitu. Jadi nanti ketika selesai acara itu tinggal sedikit gitu, nggak sebanyak sebelumnya gitu teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Ini kebetulan lagi opsinya yang pendek-pendek nih teman-teman. Ketika opsinya panjang-panjang, langsung dibaca kalimat depannya. Itu tipsnya. Kalimat depan biasanya sudah menggambarkan, oh ini bisa nih gitu kan, ini positif nih gitu, oh ini positif nih. Jadi ketika soalnya atau opsinya panjang-panjang, teman-teman bisa langsung melihat kalimat depannya. Ini kan soalnya lagi pendek-pendek, karena atasan Anda sangat percaya banyak dengan deadline yang sama. Yang akan teman-teman lakukan, meminta pertolongan rekan kerja, bersantai saja. Nggak mungkin kan bersantai saja, karena di situ posisinya apa? Deadline-nya sama. Meminta pertolongan rekan kerja, mengerjakannya satu persatu, multitasking. Multitasking itu nggak akan menghasilkan hasil yang efektif. Hasilnya pasti kurang. Hasil kurang memuaskan. Siap Kak Taki? Oke. Buat teman-teman yang mau dinas malam ataupun pulang dinas sore, boleh keluar dulu. Nggak apa-apa, hati-hati ya di jalan ya. Oke. Jadi jawabannya mana? A atau C? Karena itu tanggung jawabnya teman-teman sebagai seorang karyawan berdedikasi tinggi, karena atasan Anda sangat percaya kepada Anda pun memiliki tugas yang cukup banyak dengan deadline yang sama. Oke. Banyak, deadline-nya sama. Misalnya nih ada 5 pekerjaan, 5 ya. Dan harus selesai di jam yang sama, nanti jam 3 sore. 5 pekerjaan ini, deadline jam 3 sore. Kira-kira dengan kondisi teman-teman yang berdedikasi tinggi, mengerjakan satu persatu atau meminta tolong rekan kerja? Cukup banyak.
cukup banyaknya berarti kan nggak sangat banyak ya. Insya Allah kan masih bisa dihandle. Ya udah, kerjakan satu persatu dulu. Ya, kalau memang itu tidak bisa terkendali, 5 pekerjaan. Oke, satu pekerjaan bisa nanti selesai jam 8 misal, atau jam 9. Pekerjaan kedua bisa selesai jam 10. Yang penting kan deadline-nya jam 3 semuanya. Kemudian pekerjaan ketiga, bisa selesai jam 2. Kemudian pekerjaan keempat, bisa selesai jam 3. Pekerjaan kelima bisa selesai nggak jam 3? Kayak gitu. Kalau memang tidak bisa, baru teman-teman minta tolong. Ya. Opsi pertama, karena teman-teman ada kata kunci berdedikasi tinggi, kerjakan semampunya teman-teman satu per satu dulu. Kemudian baru memang sudah tidak bisa meminta tolong ke rekan kerja yang lain. Skornya 1, multitasking skornya 2. Berarti ini tugas 4 dan 5 bisa dikerjakan secara multitasking bareng. Itu ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, soal berikutnya. Di sini, teman-teman itu baru saja lulus sebagai sarjana keperawatan nurse di suatu universitas dengan akreditasi unggul. Anda kurang suka bekerja diatur-atur oleh orang lain. Karena itulah Anda ingin membuka usaha dan menerapkan ilmu yang sudah Anda pelajari sepanjang masa pendidikan. Namun orang tua Anda kurang menyetujui. Oke. Sebentar ya teman-teman ya, sambil aku nge-charger, teman-teman silakan dikerjakan dulu. Oke, ada yang memilih ya, ada jawaban yang lain dari teman-teman? Oke, mayoritas memilih B. Ada jawaban yang lain? Oke, di situ dia itu kurang menyetujui. Berarti yang A menuruti keinginan orang tua meskipun dalam hati kurang setuju. Kemudian yang B meminta waktu ke orang tua untuk membuktikan. Yang tetap fokus ingin membuka usaha. Yang dia mengurungkan niat untuk membuka usaha. Oke, kira-kira yang mana? Kalau teman-teman statusnya seperti itu, baru lulus atau sekarang itu mungkin kemarin itu menunda bekerja gitu kan, terus ya udah aku pengen membuka usaha aja, praktek mandiri keperawatan ataupun yang lainnya gitu ya, harus bagaimana, meminta waktu atau tetap fokus membuka usaha? Yang A jelas kurang tepat, yang D juga kurang tepat ya. Yang ini skornya 1, ini skornya 2. Oke, 3 dan 4 berarti antara C dan D. C dan D, B dan C. B dan C. Meminta waktu ke orang tua atau tetap fokus ingin membuka usaha. Kata kuncinya dilihat di sini kurang menyetujui. Tapi teman-teman karena sudah ada prinsip aku nggak mau bekerja diatur-atur oleh orang lain. Ya. Sehingga kita berarti upayanya apa? Tetap fokus ingin membuka usaha. Kemudian meminta waktu ke orang tua untuk membuktikannya. Begitu, teman-teman. Kita buktikan bahwa meskipun kita tidak bekerja di instansi pemerintah, ataupun kita statusnya tidak PNS, tidak P3K, teman-teman masih bisa seperti P3K dan CPNS. Gajinya, kehidupannya, kesejahteraannya. Gitu ya. Oke. Lanjut, teman-teman. Sudah banyak yang benar. Nah, soal berikutnya. Di sini, teman-teman adalah seorang karyawan yang telah bekerja selama 5 tahun di perusahaan teman-teman dan beberapa kali mendapatkan gelar karyawan terbaik. Pada suatu hari, Anda diminta untuk mengerjakan pekerjaan yang sangat mudah dan membosankan. Nah, yang akan teman-teman lakukan itu gimana?
yang A kerjakan, yang B mau tidak mau mengerjakannya, yang C memberikan tugas ke orang lain, yang dia menanyakan maksudnya apa memberi pekerjaan mudah, ini kayaknya kurang tepat. Memberikan tugas ke orang lain juga kurang tepat. Yang dimintakan teman-teman. Teman-teman yang diminta untuk mengerjakan. Mau tidak mau mengerjakan ini terpaksa. Jelas yang A ya teman-teman ya. Jadi yang ini sudah tidak perlu untuk dipikir. Gampang ya? Lanjut soal berikutnya. Nah, ini yang sekarang lagi ramai dipermasalahkan untuk teman-teman yang usianya sudah mungkin 3 bulan ke sana, jangan minder dengan teman-teman yang usianya masih muda dan tidak kalah dengan teknologi, teman-teman juga bisa ya. Entah itu teman-teman ikut pelatihan ataupun ikut belajar-belajar. Belajar itu tidak harus dari pelatihan, teman-teman bisa nonton YouTube, nonton TikTok, itu sudah dapat ilmu baru teman-teman. Kalau teman-teman bisa searching aja, misalnya tips meningkatkan apa gitu, cara apa itu langsung muncul. Jadi teman-teman yang ngerasa aku gaptek Kak, enggak, teman-teman itu enggak gaptek. Ya. Teman-teman itu bisa. Oke. Oke, yang sebelumnya jawabannya A. Yang sebelumnya lagi jawabannya C, tetap fokus membuka usaha. Sebelumnya lagi mengerjakan satu persatu. Sebelumnya lagi langsung meminta tim membersihkannya. Oke. Nah, yang ini. Di sini dia itu apa teman-teman? Setelah melamar di beberapa perusahaan, teman-teman akhirnya mendapatkan penawaran bekerja di sebuah perusahaan. Teknologi yang mereka gunakan di perusahaan belum pernah Anda lihat sebelumnya. Nah, ini banyak kasus juga, banyak cerita juga. Aku sebelumnya belum pernah melihat RM online, ya. Biasanya aku selalu nulis dan mencatat di RM offline ataupun di buku. Sekarang di e-book. Aku tuh bingung, kan. Nah, yang akan teman-teman lakukan itu gimana? Yang A mempelajari teknologi yang digunakan perusahaan dengan mandiri, yang B menanyakan kepada calon atasan cara kerja tersebut, kemudian yang C menggunakan teknologi yang saya mengerti saja, nggak mungkin. Kalau kayak gini, ibaratnya kita tuh harapannya kan harus terus belajar dan berkembang. Tapi kalau teman-teman cuma yang dimengerti saja, teman-teman itu akan stuck-nya di situ aja. Ya udah akan ada di zona nyamannya teman-teman. Kemudian yang dia memberitahu atasan untuk menggunakan teknologi yang lama dengan fungsi yang sama, enggak. Kurang tepat. Jadi yang mana? Mempelajari secara mandiri, ya. Skornya 4. Menanyakan kepada ini boleh. Menggunakan teknologi yang teman-teman mengerti skornya 2 dan yang lama skornya 1. Jadi usahakan semakin majunya teknologi itu semakin berdampak positif bagi kita, tapi diusahakan teman-teman juga mengikuti perkembangan teknologi. Misalnya sekarang adanya ERM Kak gitu. Ya udah teman-teman bisa ikut pelatihan, minta diajari dari orang-orang situ gitu kan. Sehingga teman-teman nggak ketinggalan gitu. Lanjut soal berikutnya. Oke. Di sini teman-teman bekerja di sebuah rumah sakit dan bertugas untuk melakukan kontrol. Pada suatu hari ketika Anda melakukan tugas Anda di sebuah kamar rawat inap pasien, terdapat pengunjung yang bermain HP dengan volume yang sangat keras. Padahal terdapat aturan bahwa pengunjung harus mengecilkan volume di ruang rawat inap. Ini kasusnya sering terjadi di ruang rawat inap ya teman-teman ya. Yang akan teman-teman lakukan itu bagaimana? Yang A, melaporkan pada atasan. Yang B, membiarkannya. Nggak ada ini tindakan tegas dari kita. Yang C, memberikan kode untuk mengecilkan volume. Yang dia memberitahukannya langsung. A, C, dan D, kira-kira yang paling tepat mana? Kalau teman-teman di situ bertugas untuk keliling, melihat-lihat sebelum, ibaratnya kita injeksi sekalian kita melihat, ada yang keras ini. Ya udah kita langsung tegur secara langsung supaya dalam bermain musik, bermain HP itu tidak terlalu keras, mengganggu pasien yang sedang istirahat. Memberikan kode untuk menghasilkan volume skornya 3, melaporkan skornya 2, dan membiarkan skornya 1. Oke, soal berikutnya nih. Teman-teman memiliki sahabat yang bekerja di sebuah perusahaan yang sama dengan teman-teman. Pada suatu hari, sahabat Anda merayakan ulang tahunnya yang ke-25.
dan mengajak Anda serta rekan kerja lainnya datang ke perayaan tersebut. Namun terdapat beberapa makanan dan minuman yang dilarang oleh agama Anda. Nah, ini undangan banyak banget ya teman-teman ya, apalagi sekarang zamannya nikahan, kemudian sunatan ya, apalagi liburan itu sedang rame-ramenya undangan dari rekan-rekan kerja kita. Tapi banyak yang mengundang kita bukan satu agama gitu. Nah, teman-teman gimana? Yang A tidak memakannya dan memberi penjelasan. Oke. Yang B memakan sedikit, oh no. Ya, karena dilarang berarti jangan. Yang C tidak datang. Kita berarti tidak menghormati. Yang D memakannya kurang tepat. Jadi jawabannya jelas yang A. Tidak memakannya dan memberi penjelasan bahwa itu dilarang. Oke. Skornya 4. Untuk untuk mengantisipasi kita nanti makan haram, kita boleh tidak datang, tapi titip. Titip itu boleh, teman-teman. Tapi kalau itu satu agama dengan kita, diusahakan sih tetap makan. Ya, tapi kalau beda jangan. Gampang ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sudah selesai nih teman-teman pertemuan terakhir. Ada pertanyaan? Oke, tadi ada yang bertanya, Kak, untuk bimbel batch ke-6 itu masih ada yang diskon ya, teman-teman. Diskon, oke. Untuk teman-teman, tadi ada yang tanya ya. Oke, aku sambil jelaskan untuk batch ke-6, itu khusus teman-teman dari gelombang sebelumnya. Dari alumni 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Dari alumni sebelum-sebelumnya itu mendapatkan diskon ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke. Sudah terlihat layarnya. Nah, ini untuk teman-teman dari batch ke-5 yang mau melanjutkan batch ke-6, diskonnya adalah teman-teman membayarnya 130. Ya. Untuk 150 ini untuk yang teman-teman di awal ya. Untuk teman-teman yang belum pernah bimbel itu 150, tapi untuk teman-teman lama 130. Fasilitasnya tetap sama maksudnya, tapi soalnya berbeda. Soal-soalnya itu berbeda, setiap batch itu berbeda, kuis-kuisnya juga berbeda, materi dan bahasan soal juga berbeda. Kayak gitu. Kalau misal tidak mau lanjut juga tidak apa-apa. Karena itu kan bebas dari haknya teman-teman, mau melanjutkan boleh, tidak juga tidak masalah. Karena materi yang aku sampaikan juga itu sudah cukup banyak dan cukup memfasilitasi teman-teman untuk persiapan ujian P3K di tahun 2023. Bedanya pertukaran pola nafas dan pertukaran gas. Kalau pertukaran gas biasanya ada apa? SPO, ya. Terus ada apa lagi teman-teman? Oke, kalau pola nafas, pertukaran gas biasanya berarti ada hubungannya dengan AGD, betul. Kemudian kalau pola nafas, biasanya dia polanya yang berubah, berbeda. Dari awalnya vesikuler jadi nggak vesikuler. Apa tuh namanya? Banyak, silakan nanti dibaca kembali. Kayak gitu. Ya, menggunakan alat bantu juga, benar. Batch ke-6 nggak ikut ke batch, ya nggak apa-apa teman-teman. Misalnya nih, teman-teman sekarang ikutnya batch 5. Nanti batch 6 nggak ikut langsung ke 7, boleh, nggak masalah. Ya, karena tidak ada larangan apapun. Misalnya teman-teman kesempatannya di bulan depan atau bulan depannya lagi juga, nggak apa-apa. Tips singkat untuk wawancara manajemen. Oke, tips singkat dari aku ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika teman-teman mengerjakan sosio wawancara, share ulang. Wawancara manajerial dan sosiokultural. Di situ tuh kan ada passing grade-nya ya, teman-teman ya. Yang tidak ada passing grade adalah teknis. Untuk yang ada passing grade-nya, teman-teman kerjakan. Oh ya, tadi aku belum kasih tips untuk mengerjakan. Kerjakan dari nanti ketika teman-teman tryout ya. Tryout dan ujian hari H. Ujian hari H. Teman-teman harus mengerjakan dulu dari, kalau nanti tryout itu kan tidak bisa geser. Jadi teman-teman langsung di teknis tuh. Ya, karena aku udah atur tuh dari teknisnya dulu.
Tapi kalau ujian hari H, urutannya adalah sosio dulu, kemudian manajerial, kemudian teknis dulu. Setelah 3 kompetensi ini dikerjakan, teman-teman baru bisa geser ke wawancara. Tapi kalau TO, strateginya adalah teknisnya itu kan dikerjakan dulu. Itu sudah wajib untuk diklik. Teman-teman silakan dikerjakan, lihat kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Langsung dibaca 2 kalimat terakhir, 2 kalimat terakhir, 2 kalimat terakhir. Ya. Kemudian 2 kalimat terakhir. Kemudian teman-teman langsung dilihat dari opsinya. Opsi untuk yang kemarin sudah aku jelaskan, teman-teman berarti nanti bisa direview kembali. Kemudian untuk sosio manajerial dan wawancara, tipsnya langsung dibaca 2 kalimat terakhir juga dan cari yang paling positif. Kalau sosio kan cuma 2. Sosio itu kan cuma 2. Kalau soalnya positif pasti sangat setuju. Kalau soalnya negatif pasti jawabannya sangat tidak setuju. Itu sosio cuma 2 itu. Ya. Kemudian untuk manajerial dan wawancara. Manajerial dan wawancara, tipsnya adalah teman-teman kalau melihat soal yang panjang, langsung baca 2 kalimat terakhir juga. Terakhir, kemudian teman-teman adalah cari jawaban yang ada solusinya, yang mengarahkan ke hal positif, dan efektif. Singkat, teman-teman. Singkat. Singkat maksudnya adalah langsung menuju ke titik tujuan. Misalnya, teman-teman akan ke RS. Dari rumah ke RS. Teman-teman malah nganternya ke sekolah dulu. Ngantar dulu ke pasar dulu. Yang nggak akan nyampe ke RS. Tapi dari rumah langsung ke RS, pasti waktunya cuma 5 menit. Misalnya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman muter ke sekolah dulu, muter ke pasar dulu, ya nyampe RS akan 7:30. Nggak akan nyampe 5 menit. Lebih pasti. Berangkat jam 7, nyampainya 7:05. Kalau ini rumahnya dekat, tapi mampir-mampir akan nyampe 7:30. Kayak gitu. Pilihnya kayak gitu, teman-teman. Manajerial dan wawancara itu biasanya mirip-mirip. Wawancara itu kan fokusnya cuma 2, integritas dan moralitas. Jelas ini hubungannya dengan pekerjaan. Kalau manajerial, ya biasanya bukan hanya ke pekerjaan, tapi lingkungannya teman-teman, komunikasi, kemudian integritas juga ada, kemudian caranya teman-teman menyelesaikan masalah, apakah terhadap masalah juga, dan yang lain. Nanti teman-teman bisa diulangi kembali setiap materi yang sudah aku bahas, yang sudah aku share video rekamannya, itu selalu ada tips dan triknya. Jadi nanti teman-teman bisa diulangi kembali, diputar kembali apa yang kemarin sudah aku jelaskan. Kayak gitu, teman-teman. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti aku harapannya adalah apa yang aku sampaikan itu bisa bermanfaat sampai nanti ujian berlangsung, ya. Oke. Apa yang bisa diunduh? Tidak, teman-teman. Oke. Ada. Untuk peserta alumni jadinya 130.000. Untuk tryout tidak bisa diunduh, ya. Pembahasan itu langsung dalam bentuk video. Oke, batch ke-7 boleh nanti tetap ada diskon ya, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman peserta yang di sekarang gitu kan, kemudian pengen melanjutkannya, nanti aja Kak di batch ke-7 boleh, nggak masalah. Ya, karena itu juga tidak ada tidak ada tidak ada larangan. Misalnya teman-teman, Kak aku baru bisa bergabung di batch ke-7, it's okay, nggak masalah juga. Oke. Untuk tryout bisa dikerjakan berulang-ulang nggak ya Kak untuk latihan? Tidak, 1 kali juga teman-teman ya. Itu teman-teman kemarin sudah aku jelaskan bahwa materinya, tryout-nya itu cuma bisa dikerjakan dalam
1 kali pengerjaan. Jadi nanti teman-teman dikerjakannya ketika sudah slow dan sudah bisa paham dengan materi boleh dikerjakan. Kayak gitu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Kalau misal sudah tidak ada pertanyaan, berarti aku tutup pertemuan kita dalam 1 bulan ini. Dari tanggal 1 sampai tanggal besok ya, sampai teman-teman sudah mengerjakan di tanggal 30, berarti itu aku sudah selesai dalam sharing ke teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan teman-teman bisa sukses di ujian P3K. Mohon maaf juga kalau misal aku dan admin banyak kesalahan. PDF-nya tidak akan hilang. Itu bisa teman-teman akses kapan saja, kemudian bisa diputar ulang juga video-videonya. Kemudian soal-soalnya juga selalu bisa dibahas kembali kayak gitu. Kalau aku dan tim banyak kesalahan, mohon maaf. Semoga kita bisa berkembali. Mungkin aku bisa memberikan kuis gratis ataupun tryout gratis ke teman-teman dalam webnya. Nanti teman-teman bisa selalu akses di situ, dipantau juga. Siapa tahu nanti tiba-tiba, Kak, aku ada kuis dan tryout gratis, silakan dikerjakan. Kayak gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, aku tutup ya teman-teman ya. Terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman juga bersedia bergabung di bimbel ini. Semoga teman-teman bisa sukses di tahun ini, bisa mendapatkan NIPPK, dan kita bisa menjadi ASN di tahun 2023 semuanya. Jangan lupa selalu berkabar di grup, karena nanti ketika menjelang ujian, aku juga akan selalu update soal-soal FR. Jadi teman-teman jangan keluar dari grup ya. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di batch-batch berikutnya, sehingga teman-teman bisa selalu belajar bersama aku dan teman-teman lainnya. Oke teman-teman, ditunggu video-video pembahasan lainnya dan teman-teman bisa untuk diulangi kembali. Terima kasih ya teman-teman ya. Semoga semuanya bisa lulus. Ini langsung di-share materinya pertemuan terakhir sehingga nanti teman-teman bisa belajar.